Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kooperator. Oke, channel Kooperator pada kesempatan kali ini akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana penginputan pemetaan mutu PAUD dan Dikmas Kemendikbud. Pemetaan mutu ini sebelumnya saya jelaskan sedikit, yaitu setiap lembaga PAUD ataupun TK ataupun SD yang ingin berakreditasi atau ingin melakukan akreditasi, maka langkah awalnya yaitu akan melakukan sesi pemetaan mutu, yaitu terdapat dalam situs Kemendikbud pemetaan mutu PAUD. Fungsi dari pemetaan mutu itu sendiri yaitu akreditasi. Kita harus mencari situs ini terlebih dahulu untuk bisa menampilkan halaman ini. Nanti situsnya bisa saya share di deskripsi. Kemudian jika kalian sudah punya akun Dapodik, maka situs ini akan selalu terhubung di situs Dapodik milik Anda. Jadi kita hanya langsung connect melalui situs atau akun Dapodik lembaga kita masing-masing. Oke, langsung saja kita masukkan. Lembaga. Jadi saya sarankan jangan sampai lupa username dan password yang sering kita gunakan di aplikasi Dapodik, karena itu sangat berguna di situs apapun yang berhubungan dengan lembaga kita. Oke, setelah kita melakukan kita memasukkan username dan password, maka kita akan dialihkan ke halaman ini, halaman sistem pemetaan mutu. Di sini ada 3 menu yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama ada dashboard ini menjelaskan tentang lembaga kita. Di sini sudah terdownload. Terus ada instrumen KB, terus ada hasil pemetaan. Di sini yang kita lakukan adalah kita masuk ke instrumen KB. Nah, di instrumen ini ada 8 standar yang perlu kita siapkan untuk mengisi. Dalam setiap standar ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi untuk melihat seberapa siapkah kita dalam menyiapkan persyaratan untuk memenuhi penilaian akreditasi. Yang pertama kita yaitu ada standar tingkat pencapaian. Kita langsung saja coba di sini di standar tingkat pencapaian ada beberapa isian yang harus kita isi. Salah satunya seperti ini: tinggi berat badan anak, tinggi badan, meter kepala. Ini isi saja sesuai data yang ada di lembaga kita masing-masing. Jika ada kita klik ya, jika tidak klik tidak saja. Ini hampir sama, persiapkan data-datanya. Jadi data yang ada ini harus sesuai dengan apa yang ada di lembaga kita. Jangan sampai kita mengisi ya padahal data tersebut tidak ada. Nah, itu bisa mengurangi nilai akreditasi kita. Setelah itu, jika kita sudah mengisi data-data ini, kita bisa klik tombol simpan saja di sini. Maka dia akan tampil secara otomatis menyimpan data-data ini. Terus setelah kita masuk ke standar pertama, kita masuk ke standar kedua. Ke standar kedua hampir sama isiannya. Jadi kita hanya perlu memasukkan pertanyaan ya atau tidak. Jadi setiap pertanyaan ini harus diisi apakah ya atau tidak. Lembaga kita benar-benar memiliki data-data atau kesiapan
yang harus benar-benar dinilai. Dari standar yang ketiga hampir sama juga isinya, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan tentang dokumen, yaitu tentang standar proses, dan isinya seperti ini: daftar tema dan lain-lainnya. Terus yang keempat ada standar pendidik dan tenaga pendidik. Di sini kita bisa isikan berapa pendidik yang kita miliki dalam satu lembaga, dan untuk yang bawah berapa kita memiliki tenaga kependidikan. Ini harus diisi sesuai dengan apa yang ada di Dapodik. Jadi misalkan di Dapodik kita memiliki 2 tenaga pendidik, harus diisi 2, dan tenaga kependidikannya ada berapa. Misalkan dalam suatu ke lembaga ada 1 operator, maka bisa digunakan di kependidikan, tenaga kependidikan. Setelah itu kita masuk ke standar sarana dan prasarana. Di standar sini kita hanya melakukan centang data saja, sama seperti standar 1 sampai standar 3. Terus masuk ke standar 6. Standar 6 hampir sama data-datanya, yaitu standar pengelolaan. Jadi kita harus memiliki visi dan misi, dokumen kelembagaan yang dimiliki. Visi misi ini bisa berbentuk spanduk atau berbentuk dokumen, dan juga bisa RKT-nya. Terus yang ketujuh ada standar kebiayaan atau pembiayaan. Jadi setiap transaksi atau RABBS yang kita miliki harus benar-benar didata. Misalkan kita membelanjakan suatu barang, harus benar-benar didata barang tersebut untuk apa dan uangnya kemana, dan laporannya itu ada. Terus yang terakhir adalah standar penilaian. Standar penilaian itu berisi tentang tujuan, prinsip, prosedur, dan lain-lain. Ini juga diisi ya atau tidak. Jika ada isinya, jika tidak ada maka isi tidak ada. Jika semua sudah, maka kita bisa klik tombol simpan. Jadi dalam setiap standar ini kita setelah mengisikan, jangan lupa selalu tekan tombol simpan, karena tombol simpan ini akan menyimpan input data kita. Dan jika kita ada yang perlu direvisi, maka tinggal kita masuk ke standar yang perlu direvisi. Misalkan tadinya tidak ada, tetapi setelah kita teliti ternyata ada datanya, kita klik saja ada, ya itu. Setelah itu jangan lupa klik tombol simpan. Oke, setelah kita selesai melakukan isian data dari standar 1 sampai 8, terus kita coba lihat hasil pemetaan mutunya yang kita isikan itu seberapa persenkah yang harus memenuhi syarat penilaian akreditasi A. Biasanya rank akreditasi A itu senilai 80 ya kalau nggak salah. Coba nanti cari saja di Google berapa rank-rankannya. Ternyata di lembaga yang saya isikan